Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa ketemu lagi di kelas BIT Fisika kelas 11 IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari minggu kemarin, yaitu mengenai teori kinetik gas. Di pertemuan sebelumnya, pembahasan kita itu sampai kepada asumsi-asumsi dari gas ideal, di mana ada 7 asumsinya. Kemudian kita juga sudah mengenal setiap gas ideal pasti punya persamaan keadaan dengan persamaan keadaan seperti ini. Ya, di mana persamaan keadaan lebih umum digambarkan dengan persamaan PV sama dengan N dikali K dikali dengan T, dan PV sama dengan N dikali R dikali dengan T. Kalau nggak salah terakhir sampai sini ya. Ada yang masih ingat? Ya nggak? Atau nyampe sini belum? Udah. Kalau gitu kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa setiap gas itu mempunyai keadaan-keadaan tertentu yang dinyatakan dengan bentuk tekanan, volume, terus di sini ada suhu juga. Jadi setiap gas itu besaran-besarannya bisa kita nyatakan dalam tekanan, volume, dan suhu. Tetapi kita tidak benar-benar mengetahui atau tidak benar-benar memahami bagaimana gas tersebut bisa memiliki tekanan atau gas tersebut bergerak di dalam sebuah ruangan yang tertutup. Dimana kan kita tahu bahwa gas tersebut terdiri dari molekul-molekul gas yang sangat kecil. Sedangkan kalau di dalam gas tersebut berada di dalam sebuah ruangan, kan kayaknya sih nggak semuanya bisa terisi atau tidak sepadat kalau benda padat atau benda cair gitu ya. Karena gas sebenarnya masih bisa terisi atau mengisi dari sebuah ruangan tertutup, tetapi kita masih bisa melihatnya secara transparan. Meskipun beberapa jenis gas itu mempunyai warna-warna tertentu, kalau kita kasih sesuatu yang bisa memancarkan cahaya. Nah, pergerakan dari molekul-molekul gasnya tadi itu dibahas dalam teori kinetik gas yang ideal, di mana teori kinetik dari gas ideal ini menyatakan bahwa setiap partikel gas yang berada pada ruang tertutup gitu ya, itu dianggap sama semua partikelnya. Jadi satu partikel dengan partikel yang lainnya, misalkan di sini partikel di dalam ruang tertutupnya ini berisi gas oksigen misalkan di dalamnya, maka setiap partikelnya itu semuanya dianggap sama. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan asumsi gas yang ideal tadi. Berarti di teori kinetik ini asumsi dari gas idealnya itu berlaku, di mana setiap partikelnya itu punya massa yang sama terus tersebar merata ke seluruh ruangan, meskipun masih tersebar merata seluruh ruangan, tapi kita nggak bisa melihat, tidak seperti benda padat atau seperti benda cair yang bisa kita lihat. Nah, di sini di teori kinetik gas ini lebih banyak membahas bagaimana si pergerakan dari molekul-molekul ini selama berada di ruang yang tertutup tadi. Nah, saya anggap bahwa atau kita perkenalkan bahwa di dalam ruang tertutup ini berarti saya sebut sebagai sebuah sistem. Sedangkan di luar dari ruang tertutup itu disebutnya lingkungan. Nah, nanti yang akan kita bahas itu tidak jauh dari ruang lingkup di dalam sistemnya ini. Jadi kalau dulu udah pembahasannya melenceng kemana-mana, maka itu tidak akan kita bahas. Jadi cuman sampai ke dalam sistemnya ini. Atau
perlu diingat bahwa apa saja yang muncul dalam persamaannya itu selalu berada pada ruang lingkup di dalam sistem yang tertutup. Nah, teori kinetik gas ini membahas mengenai pergerakan dari setiap molekul. Nah, yang namanya benda gitu ya, molekul-molekul kan pasti punya massa tuh. Nah, massa sebuah benda yang bermassa, kemudian saya bilang dia bergerak. Kalau bergerak berarti dia itu sebenarnya punya energi kinetik. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10 ya, setiap benda yang mempunyai kecepatan atau setiap benda yang sedang bergerak berarti dia mempunyai energi kinetik. Nah, energi kinetik ini dibahas nanti di teori kinetik, atau teori kinetik itu sebenarnya pada intinya adalah membahas mengenai energi kinetik dari gas tersebut. Tidak bisa kita ambil satu molekul satu persatu ya, misalkan kita hitung satu persatu, itu nggak bisa, karena di teori kinetik gas ini kita ambil gasnya itu secara rata-rata. Jadi kita ambilnya secara rata-rata aja, nggak bisa kita ambil satu persatu. Kalau kita ambil satu persatu, mungkin antara satu molekul, misalkan meskipun masih dalam ruangan yang sama, antara satu molekul dengan molekul yang lainnya itu bisa jadi memiliki energi kinetik yang berbeda. Tetapi untuk menghindari perbedaan setiap molekulnya, atau apalagi kalau molekul gasnya itu pada ruangan tertutup itu sangat banyak jumlah partikelnya, maka akan sangat sulit untuk menentukan satu persatu, sehingga kita ambil rata-ratanya aja. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita lihat dulu simulasi dari bentar. Oke. Kita lihat dulu simulasi dari sebuah ruangan atau sebuah bejana yang tertutup. Ini bejananya bisa saya buka, bisa saya tutup. Kemudian bisa saya ubah-ubah volumenya, ukurannya gitu ya. Bisa saya kecilkan, bisa saya besarkan. Kemudian di sini ada pompa untuk memasukkan sejumlah gas ke dalam ruangan ini. Di sini ada keterangan-keterangan, di mana di sini ada keterangan tekanan dan ada keterangan suhu. Di bawahnya ada ember, di mana kita bisa memberikan panas atau memberikan mengurangi panas dari ruangan tersebut. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa kalau ada gas di dalam ruangan tertutup, maka kita bisa nyatakan gas tersebut melalui persamaan-persamaan atau melalui besaran-besaran, yaitu tekanan, volume, dengan suhu. Nah, kita coba masukkan sebuah gas atau beberapa jenis gas, yang ambil yang masanya ringan terlebih dahulu ya. Saya pompa sehingga beberapa gas. Nah, di sini ada jumlah gas yang masuk, ada 50 partikel gas yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, ternyata gas tersebut bergerak secara acak seperti yang sudah kita pelajari pada asumsi gas ideal, di mana pergerakan dari setiap partikelnya itu bergerak secara acak, dan setiap tumbukannya kalian bisa perhatikan secara detail gitu ya. Di sini setiap partikel itu bisa menumbuk dinding dari ruangannya, atau bisa menumbuk dari satu partikel ke partikel yang lainnya. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita pelajari bahwa ada PV sama dengan PV per T sama dengan konstan. Artinya setiap perbandingan tekanan volume dibagi dengan suhu, itu kalau misalkan ruangannya tertutup dan gasnya berupa gas ideal, maka itu akan selalu konstan. Nah, dari sini bisa kita ubah-ubah besar volumenya. Nah, antara tekanan dengan volume
kita sudah pelajari di pertemuan minggu kemarin. Nah, di sini antara tekanan dengan volume itu sama-sama berada pada ruas sebelah kiri. Berarti tekanan dengan volume itu kalau saya nyatakan dalam perbandingan mereka saling berbanding terbalik. Artinya apa? Artinya kalau saya kecilkan volumenya, maka tekanannya akan membesar. Kebalikannya kalau misalkan saya besarkan volumenya, maka tekanannya akan mengecil. Begitu juga dengan berbeda dengan volume kalau kita bandingkan dengan suhu, atau tekanan kita bandingkan dengan suhu. Dari persamaan ini kita dapatkan bahwa tekanan itu akan sebanding dengan suhu, volume juga akan sebanding dengan suhu. Artinya apa? Kalau misalkan saya naikkan suhunya naik, maka tekanan dan volumenya akan membesar. Begitu juga kebalikannya ya. Kalau misalkan suhunya saya turunkan, maka volume dan tekanannya akan mengecil. Atau kebalikannya, saya kecilkan volumenya, maka suhunya akan turun. Atau saya besarkan volumenya, maka suhunya akan naik. Dari sini kita bisa lihat dari simulasi. Oke. Di sini kita lihat bahwa nilai dari tekanan itu berubah-ubah antara 4,8 tadi paling kecil hingga 5,6 yang paling tinggi. 4,7 ternyata paling kecil. Nah, bagaimana kalau misalkan saya kecilkan volumenya? Maka dari persamaan sebelumnya ini ya, kita tahu bahwa kalau volumenya mengecil, maka tekanannya akan membesar. Gitu ya. Nah, ketika volumenya mengecil, tekanannya naik, terus juga kita punya hubungan antara tekanan dengan suhu. Kalau tekanannya naik, berarti suhunya juga ikut naik. Maka kalau saya kecilkan volumenya, maka kita expect bahwa di sini suhunya akan naik. Nah, kita coba untuk mengecilkan volumenya. Kalian bisa lihat di parameter tekanan di sini tadinya antara 4 sampai 5, sekarang antara 10 sampai dengan 11 atm. Atau jangan pakai atm deh, pakainya Pascal. Di sini dalam kilo Pascal atau 1000 Pascal. Dan suhunya juga ikut naik. Gimana kalau misalkan saya lebarkan volumenya? Tadi pakai ATM ya, sekarang pakai ATM lagi deh. Ternyata tekanannya turun, yang tadinya antara 4 sampai 5 sekarang 3 sampai 4, dan suhunya juga ikut turun. Nah, gimana kalau misalkan saya naikkan suhunya? Nah, kalau nggak kelihatan ya tadi. Saya ulangi, kalau misalkan volumenya saya besarkan, saya kecilkan, maka tekanannya akan naik. Kalian bisa lihat dari ukuran dari tekanan sini. Tekanannya tadinya 5, sekarang jadi 10 sampai 11. Kemudian suhunya juga ikut naik. Gimana kalau saya buka atau saya lebarkan volumenya? Maka tekanannya akan turun, suhunya juga ikut turun. Nah, sekarang saya coba ubah suhunya, atau saya naikkan suhunya dengan memberikan panas terhadap ruangannya sehingga suhunya di atas 1000 Kelvin. Kalian bisa lihat bahwa partikelnya akan bergerak semakin cepat. Nah, ketika bergerak semakin cepat berarti energi kinetiknya juga akan semakin besar. Kita lihat juga di sini tekanannya juga akan semakin besar. Lalu kalau kita dinginkan sehingga suhunya sekitar 300 Kelvin, maka partikel tersebut akan bergerak makin lambat
dan tekanannya akan mulai berkurang. Gimana kalau saya dinginkan terus sampai suhu 0 derajat Celcius, Pak? Di sini 347 Kelvin itu sama dengan 74 derajat Celcius. Sampai ke keadaan air yang beku, yaitu 0 derajat Celcius. Nah, kalian bisa lihat di negatif 3 derajat Celcius pun partikel masih bisa bergerak, partikel gas masih bisa bergerak dan masih mempunyai tekanan. Gimana kalau saya dinginkan terus sampai seolah-olah partikelnya tersebut mulai melambat gitu, dan sangat lambat. Oke. Kita lihat bahwa jumlah partikelnya tidak berubah sama sekali, tetapi karena pergerakannya sangat lambat, kalian lihat di sini tekanannya justru sangat sedikit atau semakin berkurang, bahkan mendekati 0. Kalau terus saya dinginkan atau saya ambil energi dari ruangan ini sampai dengan 270 derajat Celcius, maka kita lihat di sini gerakan dari partikelnya akan semakin lambat dan tekanannya akan semakin kecil. Jadi sebenarnya besaran-besaran yang dari yang tentang gas atau dari persamaan umum gas tadi menyatakan menyatakan keadaan dari partikel-partikel gas yang berada di dalam ruangan yang tertutup. Semakin lambat, maka tekanannya akan semakin kecil dan suhunya akan semakin kecil. Berarti ada hubungannya antara tekanan, suhu, dan pergerakan dari partikel-partikel gasnya ini. Oke, kita kembali lagi ke PPT. Oke. Nah, sekarang saya mau mencoba mendefinisikan tekanan terlebih dahulu. Tekanan dari gas atau tekanan gas dalam ruang tertutup itu diambilnya dari mana sih? Oke, di sini ada persamaan gitu ya, tapi saya belum memberikan definisi. Saya lupa mengetikkan, jadi saya tuliskan aja definisi dari tekanan. Nah, tekanan dari gas di dalam ruang tertutup itu bukan karena jumlah gasnya ada banyak atau bukan karena gasnya itu berat. Di sini kita bisa lihat kalau saya ganti besar dari partikelnya atau saya ganti partikelnya menjadi partikel yang berat, dengan suhu saya dinginkan kembali sampai ke negatif 270 derajat. Oke, sebentar lagi 270. Oke, maka kita bisa lihat tekanannya juga ikut 0. Jadi mau ada partikel yang ukurannya besar, masanya besar, maupun ukurannya kecil atau masanya kecil, si partikel ini yang di dalam ruangan tertutup ini ternyata total dari tekanannya itu jadi tetap 0 gitu. Sehingga sebenarnya tekanan itu bisa kita definisikan itu terjadi kenapa? Karena tekanan sebenarnya disebabkan karena adanya tumbukan antara antara partikel dari gas tadi dengan dinding dari ruangan yang tertutup tadi. Sehingga saya definisikan di sini bahwa tekanan itu disebabkan adanya tumbukan antara partikel gas dengan
dinding dari ruangan tertutup. Dinding dari tempat gas tersebut berada ya. Dan selain dia ada tumbukan dengan dindingnya, juga ada tumbukan dengan partikelnya. Dengan antara sesama partikel ya. Nah, logikanya kalau kita punya gas yang kondisi pergerakannya itu sangat lambat, maka kemungkinan adanya tumbukan dari gas tersebut kepada dindingnya, kemungkinan adanya tumbukan dari gas tersebut dengan dindingnya atau antara satu partikel gas dengan partikel gas yang lainnya itu akan sangat sedikit, sehingga menyebabkan tekanan dari gas tersebut akan sangat kecil, begitu. Berarti semakin cepat gerakan dari partikel gas ketika berada pada ruangan tertutup, maka akan semakin sering terjadi tumbukan antara partikel gas dengan dinding dari ruangannya atau dengan sesama partikel tadi. Ini partikel ya, bukan partikel. Oke. Sehingga tekanan dari gas tersebut akan semakin besar. Dari persamaan ini kita dapatkan bahwa P atau tekanan gas dinyatakan dalam jumlah partikel, massa dari partikelnya, kecepatannya, dibagi dengan volumenya. Loh Pak, tadi kan massanya itu nggak berpengaruh terhadap tekanan. Betul, massanya memang tidak berpengaruh, tapi masih berpengaruh kalau massanya itu sangat besar, massa partikelnya itu sangat besar. Tetapi yang paling berpengaruh di sini kita lihat bahwa ada V yang kuadrat, di mana kecepatan kalau kita kuadratkan berarti kan nilainya itu semakin besar atau membentuk grafik yang eksponensial. Naik 2 aja itu nanti akan jadi 2 kali lipat dan seterusnya. Sehingga yang paling berpengaruh dari tekanan itu adalah kecepatan dari partikelnya. Jumlah partikel dan massa partikelnya sebenarnya ngaruh, tetapi tidak terlalu terlihat dari simulasi yang kita gambarkan tadi. Sehingga kalau tekanan bergantung dengan kecepatan dikuadratkan, itu juga berarti tekanan itu bergantung dengan energi kinetik dari masing-masing partikel yang sedang berada dalam ruang tertutup tadi. Di mana energi kinetik sama dengan setengah M0 dikali dengan V kuadrat. Berarti kalau saya punya M0 dikali dengan V kuadrat sama dengan 2 kali energi kinetik. Sehingga persamaannya tadi N0 dikali dengan V kuadratnya saya ganti jadi 2 dikalikan dengan energi kinetik. Sehingga persamaan tekanan bisa kita nyatakan dalam 2/3 dikali dengan jumlah partikel dikali besarnya energi kinetik dari partikel tersebut dibagi dengan volumenya. Nah, karena tekanan itu bergantung dengan energi kinetiknya, berarti setiap partikel dari setiap partikel dari gas tadi pasti punya energi karena dia bergerak. Nah, dalam ruangan yang tertutup, maka masih dalam sistem atau ruang lingkup kita masih dalam ruangan yang tertutup tadi atau masih di dalam sistem. Sedangkan di dalam sistem tersebut isinya adalah gas. Saya belum sampai situ ternyata, belum sampai energi kinetik. Ini definisi dari tekanan gas dalam ruang tertutup ya. Nah, sekarang saya mau definisikan suhu dari gas tersebut, di mana suhu dari gas itu dinyatakan bergantung dengan energi kinetiknya juga. Semakin besar energi kinetiknya, di sini kita punya persamaan NKT sama dengan 2/3 NE dikali
N dikali dengan energi kinetik. Berarti kita punya persamaan bahwa suhu itu akan sebanding dengan energi kinetik. Apa artinya? Artinya adalah kalau benda tersebut mempunyai atau gas tersebut mempunyai total energi kinetik yang sangat besar atau yang besar, maka suhunya juga ikut tinggi. Dimana suhu gas ideal ini menyatakan seberapa cepat si benda tersebut, partikel gas tersebut itu bergerak. Semakin cepat gerakannya, maka semakin besar suhu dari gasnya. Atau di sini untuk mencari besarnya suhu sama dengan 2/3 dikali Eka dibagi dengan konstanta Boltzmann. Atau energi kinetik itu sama dengan 3/2 K dikali dengan T. Kita tahu bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Maka kalau saya mau mencari besar kecepatan dari partikel atau kecepatan rata-rata dari partikel, kenapa rata-rata? Karena partikelnya sangat banyak, jadi kita ambil rata-ratanya aja. Di simulasi tadi saya isi cuma 50. Ya, meskipun diisinya cuma 50, tetapi pada keadaan nyatanya itu partikelnya lebih dari 50, sehingga kita ambil rata-ratanya aja. Maka untuk mencari besar kecepatan rata-rata dari partikel gas yang berada pada ruang tertutup tadi, itu bergantung dengan suhunya, juga bergantung dengan tekanannya, dan bergantung juga dengan volumenya. Dari persamaan sebelumnya gitu ya, Eka sama dengan 3/2 dikali dengan T, di mana Eka-nya itu setengah mv kuadrat dikali sama dengan 3/2 K dikali dengan T, di mana kita tahu bahwa berarti dari persamaan ini kita dapatkan bahwa V atau kecepatan rata-rata dari partikel gas tersebut sama dengan akar dari 3K dikali dengan T dibagi dengan massa dari partikel tersebut. Kita dapatkan persamaan yang pertama dari kecepatan partikel gas rata-rata. Nah, kita tahu bahwa di persamaan umum keadaan gas bahwa PV sama dengan N RT dan PV sama dengan N dikali K dikali dengan T. Maka bisa kita lihat bahwa K itu sama dengan besarnya R dibagi dengan bilangan Avogadro. Dan M0 itu diambil dari massa ini ya, diambil dari massa molekul. Diambil dari jumlah mol zat atau jumlah mol gas, itu massa dibagi dengan MR. Nah, kalau kita mau mencari M, berarti jadi MR dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, dari sini bisa kita masukkan atau kita substitusikan nilai K-nya tadi dengan R/Na, dan nilai M0-nya tadi jadi MR dibagi dengan Na. Na-nya akan saling menghabiskan sehingga tersisa dalam persamaan tersebut V atau kecepatan rata-rata partikel gas sama dengan 3R dikali dengan T dibagi dengan massa relatif. Nah, selain itu kita punya bahwa Rho atau massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume, dan massa sama dengan jumlah partikel dikali dengan massa diam atau massa partikel gas yang diamnya. Lalu kita masukkan persamaan keadaan gas, persamaan tekanan gas di slide yang sebelumnya, yang di sini itu dimana 1/3 Nm V kuadrat dibagi dengan volume, sehingga kita dapatkan bahwa persamaan dari kecepatan itu bisa kita nyatakan dalam tekanan, yaitu kecepatan rata-rata gas sama dengan akar dari 3K
kali tekanannya dibagi dengan massa jenis dari gasnya. Sehingga kita punya 3 persamaan untuk mencari kecepatan rata-rata gas. Ini ternyata gelap. V RMS itu ada 3 jenis atau ada 3 macam, yaitu akar 3 kali konstanta Boltzmann dikali dengan suhu dibagi dengan M0 nya, atau dibagi dengan M sama aja, juga sama dengan akar 3 kali R dikali dengan suhu dibagi dengan massa relatif, juga sama dengan akar 3 dikali tekanan dibagi dengan massa jenis. Dengan keterangan di sini, V RMS adalah kecepatan rata-rata efektif. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian K saya sudah pernah jelaskan, konstanta Boltzmann, suhu juga udah. M0 adalah massa dari gasnya. Satuannya adalah kilogram. Kemudian R juga saya sudah jelaskan, itu adalah konstanta umum gas. Mr adalah massa relatif, massa molekul relatif. Satuannya adalah gram per mol. Lalu P adalah tekanan dan Rho adalah massa jenis dari gasnya tersebut. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Oke, berarti di sini kita lihat bahwa dari persamaan ini kita juga dapatkan hubungan antara kecepatan itu akan sebanding dengan akar dari suhunya. Kita punya di sini V RMS akan sebanding dengan akar dari suhunya, tapi berbanding terbalik dengan akar dari massa. Juga VRMS akan sebanding dengan suhunya, di sini masih suhu, dan berbanding terbalik dengan massa molekul relatif dari gas tersebut. Dan juga kecepatan akan sebanding dengan akar dari tekanan, tetapi berbanding terbalik dengan akar dari massa jenis dari gas tersebut. Nah, biar lebih enak, kita coba kerjakan contoh-contoh soal yang kemungkinan muncul di UTBK. Oke. Di sini sudah terlihat soalnya ya. Ada soal jenis yang pertama atau soal nomor 1. Suatu gas ideal pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai kecepatan RMS sama dengan V. Jika suhunya menjadi 600 Kelvin, sekarang kecepatan RMS-nya menjadi berapa? Seperti biasa, kalau kita ngerjain soal fisika, kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahui pada suhu 27 derajat nanti naik jadi 600 Kelvin. Berarti di sini ada 2 kondisi. Saat suhunya 27 derajat Celcius atau T1, ternyata kecepatan V1-nya sama dengan V. Di suhunya naik, di keadaan kedua suhunya naik menjadi 600 Kelvin. Yang ditanya adalah berapakah sekarang kecepatan kecepatan efektif rata-rata dari gas tersebut atau gas ideal tersebut. Kita jawab. Nah, untuk mencari V RMS atau V root mean square atau V efektif rata-rata, itu bisa kita gunakan persamaan akar dari 3 dikali K dikali dengan T dibagi dengan massa, atau akar 3R dikali dengan T dibagi dengan massa relatif. Nah, kita dapatkan hubungan antara kecepatan dengan suhu, bahwa kecepatan sama dengan akar dari suhunya, atau
bukan sama dengan ya, tapi sebanding dengan akar dari suhunya, atau kecepatan kuadrat sebanding dengan suhunya. Nah, karena ada dua kondisi, maka kalau ada tipe soal yang punya dua kondisi seperti ini, maka supaya gampang ngerjainnya, kita langsung bandingkan saja kedua kondisi tersebut, di mana kondisi yang pertama dibandingkan dengan kondisi akan sama dengan kondisi yang kedua. Kondisi 1 itu sama dengan kondisi 2. Atau pakainya pakai kondisi pertama sama dengan kondisi yang kedua. Kalau saya ambil di sini bahwa mereka akan saling kecepatan akan sebanding dengan suhunya, atau kecepatan kuadrat sebanding dengan suhunya, maka di kondisi yang pertama kita punya suhu 1 dibandingkan dengan kecepatan 1 kuadrat akan sama dengan suhu 2 dibandingkan dengan kecepatan 2 kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatan pada kondisi yang kedua, berarti V2 kuadrat akan sama dengan T1 dibanding T2 dibandingkan dengan T1 dikali dengan V1 kuadrat. Atau V2 sama dengan akar dari T2 dibanding T1 dikali dengan V1 kuadrat. Kita masukkan angkanya, V2 sama dengan akar T2 sama dengan 600 dibandingkan dengan T1 adalah 27 derajat Celcius. Oh, ini ternyata T1 suhunya masih dalam derajat Celcius. Kita ubah jadi Kelvin sama dengan 300 Kelvin. Berarti 600 dibagi dengan 300 dikali dengan V kuadrat. Maka kecepatan yang kedua hasilnya adalah 600 dibagi dengan 300 itu sama dengan 2 diakarkan gitu ya, dikali dengan V, atau hasilnya adalah V2 sama dengan V akar 2. Oke, kita coba contoh soal yang lain. Sebuah wadah A memiliki gas monoatomik X dan wadah B gas monoatomik Y. Suhu wadah A dan wadah B adalah sama. Jika perbandingan massa molar gas atau massa relatif gasnya tadi, gas X dan gas Y adalah 4:1, yang ditanya adalah perbandingan kecepatan RMS atau kecepatan kecepatan efektif rata-rata gas X dan gas Y adalah berapa? Seperti biasa, kita tuliskan dulu diketahui yang ada di soal. Wadah A itu memiliki gas monoatomik X, itu punya gas monoatomik X. Sedangkan B itu gas monoatomiknya Y. Suhu A dan suhu B, TA, itu sama dengan TB. Jika perbandingan massa molar gas X atau gas yang berada pada tabung A atau wadah A dan gas yang ada di tabung B yaitu gas Y, berarti MRA dibanding dengan bukan MRA tapi MR-nya si X. Berarti MR dari X dibandingkan dengan MR-nya dari Y itu sama dengan 4:1. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan atau perbandingan kecepatan RMS dari gas X dan kecepatan RMS dari gas Y. Berarti VRMS-nya X dibandingkan dengan VRMS Y itu sama dengan berapa? Oke, kita coba jawab. Untuk mencari kecepatan RMS itu bisa kita gunakan persamaan 3 dikali konstanta Boltzmann kali suhu dibagi dengan massa
dari gasnya, atau kita bisa gunakan persamaan 3 dikali tekanan dibagi dengan massa relatif atau massa molaritas atau massa molar dari gasnya tersebut. Bisa dari persamaan ini kita dapatkan hubungan bahwa VRMS akan berbanding terbalik dengan 1 atau sebanding dengan 1 per akar dari MR gitu, atau akan berbanding terbalik dengan akar MR-nya. Saya perbaiki sini tulisannya. VRMS itu akan berbanding terbalik dengan akar dari massa molar gas tersebut. Berarti kalau saya punya V pada gas X dibandingkan dengan V pada gas Y, itu akan sama dengan akar dari massa relatifnya gas Y, karena mereka saling berbanding terbalik, maka saya balik di sini. Tadinya X jadi Y, kemudian Y-nya berarti di sini MR dari X. Maka akan sama dengan akar dari sini MR dari X dibandingkan dengan MR dari Y adalah 4:1. Berarti kalau saya balik MRY banding MRX itu adalah 1:4. Maka saya selesaikan, akar dari 1 adalah 1, akar dari 4 adalah 2, sehingga kita temukan perbandingan kecepatan relatif rata-rata dari gas monoatomik X dan gas monoatomik Y adalah 1 dibandingkan dengan 2. Oke, kita coba contoh soal yang lainnya. Sebuah gas ideal monoatomik yang berada dalam tabung memiliki massa jenis 4 kg per meter kubik. Ini meter kubik ya, bukan M3. Jika tekanan gas tersebut 30 atm, kecepatan efektif gasnya adalah berapa? Seperti biasa kita tulis diketahui. Dari soal itu massa jenisnya adalah 4 kg, berarti massa jenis sama dengan 4 kg per meter kubik. Kemudian ada tekanan gas, tekanannya adalah 30 atm. Yang ditanya adalah kecepatan RMS. VRMS-nya berapa? Oke, kita coba jawab. Selain menggunakan 2 persamaan untuk mencari kecepatan relatif rata-rata gas tersebut, dengan menggunakan 2 persamaan ini, VRMS sama dengan akar dari 3K kali T dibagi dengan M, atau 3 kali R dikali dengan T ya. Sorry, saya salah tulis. Dibagi dengan MR untuk mencari kecepatan efektif rata-rata dari gas, juga bisa menggunakan persamaan 3 dikali dengan tekanan dibagi dengan massa jenis. Semua dari besarannya harus berada pada satuan yang internasional atau SI. Kenapa? Karena di sini diminta kecepatannya dalam satuan yang standar internasional. Kita cek dari yang diketahui bahwa massa jenis satuan standarnya adalah kilogram per meter kubik. Dari soal sudah diketahui bahwa massa jenisnya sudah berada pada kondisi pada satuan internasional atau satuan standar. Sedangkan tekanan itu satuan standar internasionalnya adalah Pascal, tetapi di soal masih dalam bentuk ATM, maka harus kita ubah ATM-nya atau satuan ATM menjadi satuan Pascal, di mana 1 ATM itu sama dengan 1 kali 10⁵
Pascal. Berarti kalau yang diketahuinya adalah 30 atm, maka tekanannya jadi 30 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kalau sudah semuanya dicari berdasarkan satuan internasional, maka langsung bisa kita masukkan ke dalam persamaan bahwa VRMS sama dengan akar dari 3 dikali dengan tekanan, yaitu sebesar 30 dikali 10 pangkat 5 dibagi dengan 4 kg meter per sekon. Kilogram per meter kubik maksudnya. Maka VRMS, saya tuliskan lagi di sini, VRMS akan sama dengan akar. Nah, ini 30-nya saya bulatkan nolnya ke dalam 10 pangkat 5 ini jadi 10 pangkat 6. 3-nya akan saya kalikan dengan 3, berarti di sini 9. Di sininya 4. Nah, baru kita cari bahwa akar dari 9 adalah 3, akar dari 4 adalah 2, akar dari 10 pangkat 6 adalah 10 pangkat 3. Sehingga totalnya adalah 1500 meter per sekon. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebentar. Yang ini? Gimana, ada yang ditanyakan dari soal ini? Nanti Bapak kasih kok catatannya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke energi. Sebentar. Oke. Itu untuk mencari kecepatan efektif rata-rata dari keadaan gas di dalam ruang yang tertutup. Nah, di dalam ruang yang tertutup, berarti gasnya berada di dalam sistem, dia punya energi rata-rata, bukan cuma energi kinetik ya. Kalau energi kinetik kan berarti ketika gasnya berada pada kondisi atau berada pada karena bergerak dengan kecepatan tertentu. Tetapi kan masing-masing dari gasnya tersebut atau partikel gasnya juga punya energi potensi yang belum diubah menjadi energi apapun. Sehingga total dari energi potensi yang dimiliki oleh partikel gas dan ketika gasnya tersebut bergerak yaitu energi kinetik, itu dinamakan sebagai energi dalam gas, yaitu energi dalam gas ideal. Energi dalam gas ideal dicari dengan persamaan atau dinyatakan dengan menggunakan huruf U kapital. Dimana untuk mencari besarnya energi dalam gas itu sama dengan jumlah partikel gasnya dikali dengan total energi yang terdapat dari gasnya, yang terdapat di dalam gasnya. Atau bisa juga menggunakan jumlah partikel dikalikan dengan derajat kebebasan dikali dengan setengah dikali K dikali dengan T. Kita sudah tahu bahwa setengah K dikali dengan T itu merupakan bagian dari energi kinetik di sini. Kok dikalinya setengah K dikali T, Pak? Padahal di sini energi kinetik dicarinya dari 3/2 K dikali dengan T. Nah, ini makanya itulah kenapa muncul derajat kebebasan. Kenapa derajat kebebasan muncul di sini?
Karena derajat kebebasan menyatakan besarnya energi potensi yang dimiliki oleh masing-masing dari gas. Di mana gas itu mempunyai perbedaan energi potensi bergantung dengan banyaknya atom yang tersusun dalam partikel gas tersebut. Susunan partikel atom dalam sebuah molekul gas, tadi itu dinyatakan atau dinamakan sebagai ada 2 jenis gitu ya. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah monoatomic, terus ada diatomic, dan ada polyatomik. Monoatomik maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika zatnya atau gasnya tersebut hanya terdiri dari satu jenis atom gitu ya. Contohnya monoatomik adalah gas yang terdiri dari satu jenis atom tapi bentuknya gas, yaitu gas oksigen O2. Ada 2 buah oksigen, masih sama-sama oksigen sehingga masih dalam satu jenis atom. Ada juga nitrogen, gas dalam bentuk gas. Ada juga hidrogen, H2, dan lain-lain. Kalian bisa cari lagi contoh jenis gas yang tipenya monoatomik. Kalau diatomik gimana? Kalau diatomik berarti terdiri dari 2 jenis atom yang tersusun dan membentuk molekul gas. Contohnya adalah CO2, terus ada lagi CO3 ya, lalu CO4, lalu ada gas metana CH4, dan lain-lain. Pokoknya ada 2 macam atom yang tersusun dan membentuk molekul gas. Kalau polyatomik gimana? Kalau polyatomik berarti lebih daripada 1. Contohnya adalah gas apa nih contohnya nih? Gas yang ini ya, gas yang saya lupa nih contohnya untuk polyatomik. Yang pinter kimia tolong sebutkan senyawa gas tapi terdiri dari 3 atau lebih. Pokoknya kalau polyatomik itu terdiri dari 3 atau lebih atom yang tersusun gitu ya menjadi molekul gas yang menyusun molekul gas begitu. Apa ya contohnya? Saya lupa contoh-contohnya karena saya nggak ingat atau jarang memberikan contoh atau mengulik yang polyatomik. Karena di polyatomik atau gas dengan tipe polyatomik itu tidak pernah keluar di soal-soal ujian, baik itu soal UN maupun UTBK. Yang paling sering keluar adalah tipe gas yang monoatomik atau gas yang diatomik. Nah, derajat kebebasan ini juga menyatakan suhu atau menyatakan bahwa pergerakan dari masing-masing partikel gasnya. Dimana semakin dia bergerak semakin cepat gitu ya partikel gasnya, maka energi dalamnya juga akan semakin besar, dimana kecepatan tersebut juga kan bergantung dengan suhu dari gasnya. Untuk masing-masing gas monoatomik dan diatomik, maka kita gunakan persamaan ini, dimana gas monoatomik derajat kebebasannya adalah 3. Seperti ada helium, ada neon, ada argon. Nah ini juga merupakan gas ideal yang monoatomik. Ini salah ya, berarti saya kasih contohnya. Sorry, ada kesalahan ngasih contoh nih.
Yang monoatomik berarti gasnya terdiri dari satu atom yaitu helium, terus ada neon, ada argon, dan lain-lain untuk gas yang monoatomik. Kalau diatomik berarti mereka tersusun dari dua atom meskipun satu jenis gitu ya, O2, terus H2, terus N2, dan lain-lain. Sedangkan poliatomik kalau lebih daripada 2 atau 3 dan seterusnya, yaitu contohnya CO2, CO3, dan lain-lain. Nah, untuk gas monoatomik derajat kebebasannya itu sama dengan 3. Sehingga besarnya U itu sama dengan 3/2 N dikali K dikali dengan T. Kita tahu bahwa energi kinetik besarnya adalah 3/2 dikali K dikali dengan T. Berarti untuk mencari U itu kalau kita punya masuk ke dalam sini gitu ya, sama dengan N dikali dengan energi kinetik. Kenapa dikali N? Karena energi dalam atau total di sini disebutkan total energi dalam itu adalah bergantung dengan jumlah dari partikelnya dikalikan dengan pergerakan atau energi kinetik dari partikel gas tersebut. Contoh lain yaitu kalau untuk gas yang diatomik, contohnya seperti O2, N2, dan lain-lain. Nah, untuk gas-gas yang diatomik, maka suhu itu berperan penting untuk menentukan derajat kebebasan dari partikel-partikel gas tersebut. Di mana untuk suhu yang rendah antara 0 Kelvin, sebenarnya nggak ada 0 Kelvin ya. Ya, pokoknya dari 0 sampai ke di sini tulisnya 250 ya, tetapi kebanyakan buku menuliskannya itu sampai dengan 300 Kelvin. Maka menggunakan derajat kebebasan yang sama seperti gas yang monoatomik. Kenapa? Karena kecepatannya rata-rata sama atau hampir sama seperti dengan gas yang monoatomik. Sehingga derajat kebebasannya itu juga sama, yaitu sebesar 3 sampai dengan suhu 300 Kelvin. Sedangkan untuk suhu sedang antara 300 Kelvin sampai dengan 500 Kelvin, maka derajat kebebasannya sama dengan 5 atau lebih besar daripada suhu yang rendah. Sehingga persamaan tadi menjadi U sama dengan 5/2 dikali dengan jumlah partikel dikali dengan konstanta Boltzmann dan dikalikan dengan suhu mutlaknya. Nah, terakhir pada suhu yang tinggi, di mana suhu tinggi itu di atas, ini bukan sama dengan ya, tetapi di atas dari 1000 Kelvin. Pak, ini kan cuma sampai 500 Kelvin. Gimana antara 600 sampai dengan 900 Kelvin atau sampai 999 Kelvin? Nah, ini sebenarnya untuk beberapa kasus, untuk beberapa soal gitu ya, atau untuk beberapa jenis gas itu masih termasuk dalam suhu yang sedang, tetapi kadang-kadang di dalam soal itu sudah termasuk suhu yang tinggi. Gimana cara menentukan suhu sedang sama suhu tinggi? Kalau misalkan suhunya dimasukkan ke misalkan di sekitar 600 sampai 900 Kelvin. Nah, saya lebih suka atau saya lebih sering menemukan soal di suhu 600 sampai 900 Kelvin ini yang termasuk suhu sedang, sehingga nanti masukkan aja 600 sampai 900 Kelvin juga termasuk suhu yang sedang. Jadi range-nya suhu sedang ini antara 500 sampai dengan 900 Kelvin. Nah, kalau yang ini antara 0 sampai dengan 400 Kelvin, kadang-kadang sampai 400 Kelvin. Ini 500 sampai 900. Nah, ini kalau udah lebih dari 1000, maka termasuknya suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi derajat kebebasannya adalah 7, sehingga persamaannya jadi U sama dengan 7/2 N dikali K dikali dengan T.
Oke, supaya lebih paham penerapannya pada soal-soal UTBK, kita coba saja langsung pecahkan soalnya. Sebuah gas monoatomik pada suhu T memiliki energi kinetik rata-rata EK. Jika energi kinetik gas tersebut berkurang menjadi EK/3, maka suhu gasnya berapa? Katanya. Diketahui bahwa gas monoatomik, gasnya monoatomik itu memiliki suhu, ketika suhunya T memiliki energi kinetik rata-rata EK, berarti EK-nya rata-rata atau strip gitu ya, sama dengan EK suhunya T0-nya atau T1-nya sama dengan T. Nah, sekarang energi kinetiknya berkurang menjadi EK/3, berarti energi kinetik rata-rata yang kedua, ini yang pertama, yang kedua berkurang menjadi EK/3. Yang ditanyakan adalah sekarang suhu gasnya jadi berapa? Berarti T2-nya berapa? Dari persamaan ini, kita coba jawab. Nah, energi kinetik itu bisa kita cari menggunakan persamaan. Ini energi kinetiknya rata-rata ya, bukan vektor. Energi kinetik rata-rata itu kita bisa cari dengan menggunakan persamaan E sama dengan 3/2 dikali dengan konstanta Boltzmann dikali dengan T. Atau energi kinetik rata-rata itu sebanding dengan besarnya suhu. Nah, karena ada dua kondisi, energi kinetik pada saat pertama atau pada kondisi yang pertama dengan yang kedua, maka kita bisa bandingkan kedua kondisi tersebut, di mana EK rata-rata 1 dibanding dengan EK rata-rata yang kedua itu akan sebanding dengan T1 dibanding dengan T2. Kita masukkan angkanya bahwa EK1 sama dengan EK. Nah, EK2 yang ditanyakan, bukan EK2 yang ditanyakan ya, tetapi T2 yang ditanyakan. EK2-nya menjadi 3 atau EK/3. Ini T1-nya sama dengan T, sini adalah T2. Berarti T2 sama dengan EK/3 dibagi dengan EK dikali dengan T. Maka hasilnya adalah T dibagi dengan 3, atau T2-nya sekarang sama dengan T/3. Energi kinetiknya turun jadi EK/3, maka suhunya juga turun jadi T/3. Contoh lain, misalkan gas oksigen O2 berada dalam wadah berbentuk kubus yang memiliki sisinya atau memiliki sisi-sisi sepanjang 15 cm pada suhu 300 Kelvin. Yang ditanya perbandingan energi kinetik rata-rata gas dengan perubahan energi potensial seandainya gas oksigen jatuh dari sisi atas ke sisi bawah adalah berapa? Kita tuliskan yang diketahui di soal. Ada gas oksigen, gas O2. Nah, gas O2 termasuk dalam jenis yang diatomik yang berada pada kubus yang sisi-sisinya besarnya adalah 15 cm. Bahwa sisinya sama dengan 15 cm atau S sama dengan 15 cm. Suhunya adalah 300 Kelvin. Dengan massa molar oksigen atau MR adalah 32 kali 10⁻³ kg per mol. Yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan energi kinetik rata-rata gas EK dibandingkan dengan perubahan energi potensial seandainya gas oksigen jatuh
Misalkan dari sini jatuh dari atas, dari sisi atas ke sisi yang bawah nih, jatuh dari atas ke bawah, berarti jatuhnya sekitar hanya sama dengan 15 cm. Karena ada energi potensial, maka kita tahu bahwa energi potensial membutuhkan nilai percepatan gravitasi, karena energi potensial selalu ditarik oleh atau berhubungan dengan percepatan gravitasi. Karena di soal tidak diketahui, maka kita gunakan saja G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita coba jawab satu persatu. Kita cari dulu besarnya energi kinetik rata-rata dari gas tersebut atau dari oksigen tersebut. Di mana energi kinetik dari gasnya itu kita bisa cari dengan menggunakan persamaan 3/2 dikali konstanta Boltzmann dikali dengan suhu. Berarti energi kinetik rata-ratanya sama dengan ini 3/2 karena kita punya oksigen, gas oksigen yang berada pada suhu yang rendah yaitu 300 Kelvin. Berarti kita gunakan 3/2. Oke, saya ulangi ya. Persamaan dari energi kinetik rata-rata itu 3/2 dikali konstanta Boltzmann dikali dengan suhu, seperti yang ada di sini. Sebentar. Ini energi dalam ya, bukan energi. Nah, di sini yang ini energi kinetik rata-rata. Energi kinetik rata-rata sama energi dalam beda ya. Kalau energi dalam berarti energi total semuanya, sedangkan energi kinetik rata-rata adalah energi pergerakan dari molekul gasnya aja. Oke, kita balik lagi ke soal. Oke, 3/2 dikali K dikali dengan T. Di sini K-nya tidak diketahui ya, maka harus kita hafalkan nilai dari konstanta Boltzmann-nya, yaitu 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Sehingga besarnya nilai energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 dikali dengan K-nya adalah 1,38. Kayaknya K-nya nggak usah kita bongkar jadi 1,38 ya. Kita tuliskan aja nilai K-nya berapa. Dikali dengan suhunya yaitu 300. Sehingga energi kinetik rata-ratanya sama dengan 900/2 dikali dengan K, atau sama dengan 450 dikali dengan konstanta Boltzmann. Kemudian kita cari perubahan energi potensial. Nah, perubahan energi potensial itu berarti energi potensial energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial yang awal. Energi potensial akhir di titik 2 dikurangi dengan energi potensial yang awal. EP1 berarti di bawah itu titik yang kedua, gitu ya. Di atas adalah titik yang pertama. Kita dapatkan bahwa energi potensial itu massa, karena massanya merupakan molekul gas, berarti di sini kita gunakan massa molar gasnya yaitu mR dikali gravitasi dikali dengan ketinggian dikurangi dengan mR dari gas dikali dengan gravitasi dikali dengan H1. Ini hasilnya negatif ya. Kalau gitu saya cari perubahannya berdasarkan selisihnya aja deh, nggak usah EP2 dikurangi dengan EP1. Tetapi kita cari EP, karena EP1 berada pada nilai yang lebih besar, maka cari selisihnya aja. EP1 dikurangi EP2 mR dikali G dikali dengan H1 dikurangi dengan mR dikali G dikali dengan H2.
Kita dapatkan persamaannya jadi MR dikali G dikali dengan H1 minus H2. Di mana MR-nya adalah 32 kali 10 pangkat minus 3. G-nya adalah 10 pangkat minus 3. 10 kali 10 meter per sekon kuadrat maksudnya, bukan pangkat, nggak ada pangkatnya di sini. H1-nya adalah 15 cm atau 15 dikali 10 pangkat minus 2. H2-nya adalah 0. Sehingga besarnya perubahan energi potensial akan sama dengan 32 dikali dengan 15. Hasilnya berapa ya? Hasilnya adalah 480 dikali 10 pangkat minus 5 dikurangi 1 pangkatnya karena di sini ada minus 2 gitu ya. Berarti kali 10 pangkat minus 4. Oke. Berarti di sini ya 480 kali 10 pangkat minus 4. Berarti perbandingan antara dua gas tersebut, antara dua energi tersebut, EK rata-rata dibandingkan dengan delta EP sama dengan 450 K dibanding dengan 480 kali 10 pangkat minus 4 atau 450 K dikali 10 pangkat 4 dibagi dengan 480. Kalau dikecilkan silahkan ya, tapi saya maunya cuma sampai di sini aja. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu 2 mol gas ideal. 2 mol ya, di sini ada diketahui 2 mol, berarti N gasnya yaitu sama dengan 2 mol. Gas ideal monoatomik, di sini tulisannya monoatomik, berarti antara helium, argon atau neon yang mempunyai suhu negatif 73 derajat Celcius. Suhunya adalah negatif 73 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa kira-kira besar energi dalamnya. Kita jawab bahwa energi dalam U sama dengan derajat kebebasan dikali dengan jumlah partikel dikali setengah dikali dengan K dikali dengan T. Atau di sini kan ada N, ada K, ada T ya. Kita kan sudah kenal bahwa PV juga sama dengan N dikali R dikali dengan T. Atau PV sama dengan N dikali K dikali dengan T. Berarti itu nRT atau nKT itu sama dengan nRT. N kali K kali T sama dengan N dikali R dikali dengan T. Berarti persamaan ini jadi U sama dengan derajat kebebasan dikalikan dengan jumlah mol dikali dengan R dikali dengan T gitu ya, dikali dengan setengah atau dibagi 2. Nah, karena gasnya ideal monoatomik pada suhu negatif 73, berarti sini kita tentukan dulu kira-kira berapa besar suhunya dalam bentuk Kelvin, dimana suhunya negatif 73 itu diubah menjadi Kelvin itu sama dengan 200 Kelvin, berarti masih dalam kategori suhu yang rendah
Sehingga kita gunakan derajat kebebasannya sama dengan 3. Karena suhunya sama dengan 200 Kelvin, maka nilai F sama dengan 3. Berarti kita gunakan persamaan 3 dibagi 2 atau 3/2 dikali dengan N, dikali dengan R, dikali dengan T. Nah, masalahnya di sini nilai R-nya masih belum diketahui. Ini kalau ada soal pilihan jawaban dan angkanya ada, maksudnya angkanya jelas, tidak ada besaran R, maka kalian harus hafalkan nilai R-nya, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Tetapi kalau misalkan soalnya bentuknya seperti ini, soal isian atau esai, maka nilai R-nya nggak usah kita bongkar. Nanti kita kerjakan dua cara deh. Satu, yang R-nya nggak usah kita bongkar. Yang satu lagi, R-nya kita masukkan angkanya 8,314. Oke, kita selesaikan dulu untuk nilai R yang tidak dimasukkan, yaitu 3/2 dikali dengan jumlah molnya adalah 2, dikali R, dikali suhunya adalah 200 Kelvin. Berarti U-nya sama dengan, atau energi dalamnya sama dengan 600 dikali dengan R. Nah, kalau mau R-nya dimasukkan boleh, berarti U sama dengan 600 dikali dengan 8,314. Maka hasilnya adalah 4.988,4 Joule. Ini kalau pakai R juga boleh, jadi 600 R Joule. Kalau mau dimasukkan angkanya juga boleh, bergantung dengan kalau soalnya tipenya pilihan ganda atau multiple choice dan angkanya jelas gitu ya, angkanya dalam bentuk ribuan atau angkanya ada semua, tidak ada besaran R-nya, maka kalian harus hafalkan konstanta umum gasnya. Tapi kalau misalkan masih dalam bentuk R, maka cukup sampai di sini aja. Oke, kayaknya sudah habis pembahasan kita hari ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah saya record. Maaf, baru ngasih tahu.